Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil maupun sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Suara indah, ramah penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa, kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Sahabat budaya, saatnya kita ikuti program acara Bari Basa, kabar pagi obrolan santai.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kabar pagi ngobrolan santai hadir kembali di ruang dengar Anda. Edisi hari ini hari Selasa tanggal 8 Oktober 2024, tentunya bersama saya Ruslan. Nah sahabat budaya, kali ini kita akan berbicara tentang jelang pemilu ini karena pemilu kada serentak di seluruh daerah. Dan salah satu daerah yang ada di Sulawesi Selatan yaitu Kabupaten Maros tentunya pernah akan menghadapi pemilu, yaitu di mana hanya ada satu calon tunggal, yaitu akan melawan kotak kosong. Kejadian ini juga pernah terjadi di Kota Makassar beberapa tahun yang lalu sahabat budaya. Perhelatan Pesta Demokrasi dalam pemilihan kepala daerah serentak 27 November 2024 nanti ini sudah terlaksana dan tahapan demi tahapan sudah dilaksanakan oleh KPU di seluruh Nusantara, begitupun di Kabupaten Maros. Nah, hal ini sahabat budaya, menurut Ketua KPU Maros, di tahapan prosesnya berjalan sesuai rencana, apalagi hanya ada satu pasangan calon yang berpartisipasi pada pemilihan tersebut. Ia menguraikan beberapa hal isu penting yang menjadi perhatian masyarakat Maros yang hingga kini masih menjadi perbincangan hangat di publik. Salah satunya yaitu permasalahan kandidat kotak kosong yang akan menjadi lawan pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Maros. Nah sahabat budaya, kepada wartawan Ketua KPU Maros Jumaidi menegaskan bahwa tidak ada regulasi pelarangan dalam mengkampanyekan kotak kosong di daerah Maros. Pilkada serentak 2024 di Maros ini hanya diikuti satu pasangan bakal calon bupati dan wakil bupati Maros, Andi Syahrir Haidir Syam bersama Andi Mutasim Mansur dengan nomor urut 2 melawan kotak kosong bernomor urut 1. Pilkada tahun 2024 ini merupakan sejarah baru dalam proses demokrasi di Kabupaten Maros. Pasalnya, selain hanya diikuti satu pasangan bacalon, juga terdapat kandidat yang tidak memenuhi syarat, yaitu menimpa bakal calon wakil Bupati Maros Suhartini Buhari. Nah, silakan sahabat budaya, komentarnya kaitannya dengan kotak kosong ini. Biasanya berkaitan dengan hal ini tentu punya pandangan tersendiri. Apakah Anda sebagai misalnya warga kota Maros dan pernah juga menjadi pengalaman kita waktu di kota Makassar, yaitu melawan kotak kosongnya. Nah menurut sahabat budaya nih, kira-kira nih kalau kita berbicara ingin memilih pemimpin, menurut kita ini kan ada dua pilihan kita, bahwa apakah kita memilih kotak kosong atau akan memilih yang memang sudah ada calon atau figurnya yang tentunya akan bisa memimpin kota Maros, Kabupaten Maros ke depan. Silakan kami tunggu komentarnya di 0811 400 9250. Tapi saya kasih dulu kelong sahabat budaya mengawali kebersamaan kita di Kabar Pagi Obrolan Santai pagi hari ini. Nuasenjinjo kalenu muri nu andile saroma pa bendron ritinapa angiran aku. Nuasenjinjo kalenu andi anjo irana iranyawanu saromanukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku.
anodo kiri pak mai tapa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tina rapana lapiri panggaukannu lapiri panggarakannu masa galaya apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah wasingging jo kalenu andi anjo eran nyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku Lonu makanan dilek, lonu mapau baule tene erana lonu anjal lingka mase anodo kiri papai papa jangan nyawa ampe nu baule si turuk kanan nu tina rapana lapiri panggaukannu lapiri panggarakannu masa galaya apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah apa mau gau oleh sumanga pacarina batarayang naimi tahu lau pak nusi jodohan inai armi salah wasingging jo kalenu andi anjo eran nyawanu sarro manukung ripa maiku mapilan nasi lusa nyawaku Dalam kebudayaan suku Makassar, Daeng merupakan salah satu produk budaya suku Makassar yang memiliki makna beragam. Dalam hal ini, Daeng yang dalam kebudayaan suku Makassar merupakan gelar yang memiliki makna yang khusus dalam realitas sosial masyarakat di kota Makassar. Gelar nama Daeng dapat pula diberikan kepada seseorang karena prestasi atau keunggulan pribadi yang menempatkan pada posisi sosial yang lebih tinggi. Prestasi atau keunggulan pribadi tersebut memiliki istilah-istilah tersendiri dalam kebudayaan suku Makassar, yaitu Kacarat Dekang, Kabaraniang, dan Kakalumanyanggang. Kacarat Dekang adalah seseorang yang memiliki kepandaian dan bijaksana, sebuah prestasi yang akan menempatkan kedudukan sosial yang dipandang dalam masyarakat, seperti menjadi pemuka agama atau ulama yang disebut pandrita, androng guru, atau dalam berbagai lapangan pendidikan keterampilan baik fisik maupun mental, fungsi sosial yang dipandang dalam kehidupan dunia dan akhirat. Kabaraniang adalah seorang yang memiliki keberanian yang menonjol dalam arti kemampuan fisik atau mental dalam mengerjakan sesuatu pekerjaan yang berisiko.
Kakalumanyangang adalah seseorang yang karena keunggulan pribadinya dalam berusaha sehingga dapat mengumpulkan kekayaan untuk memperkerjakan banyak orang dan menghidupkannya. Maka keadaan yang dicapainya itu mengangkat ke jenjang kehidupan yang terpandang. Secara substansial, perbedaan dari dua penggunaan gelar atau nama daeng dalam kebudayaan suku Makassar terletak pada kontennya. Dalam hal ini, konten yang dimaksud adalah kata-kata yang mengikuti setelah kata daeng, dari mana seseorang apabila memiliki makna seperti pengharapan atau doa, maka gelar atau nama daeng tersebut merupakan pemberian dari orang tuanya. Namun bila gelar daengnya lebih bermakna sebagai julukan, ciri khas, atau kelebihan dari seseorang tersebut, maka dalam konteks sosial informal, gelar atau nama daeng tersebut merupakan sesuatu yang didapatkan. Gelar daeng bagi kalangan bangsawan, orang-orang yang dihormati, dan orang-orang yang dituakan dalam kehidupan sosial masyarakat suku Makassar. Dalam konteks kebudayaan suku Makassar, penggunaan gelar daeng dalam masa lampau dan masa sekarang realitas sosial masyarakat sedikitnya disebabkan oleh 3 faktor, yaitu fleksibilitas dalam sejarah penggunaan gelar daeng menyebabkan luasnya makna daeng itu sendiri dalam kebudayaan masyarakat suku Makassar. Kemudian bahwa tidak cukup kuatnya sistem kebudayaan suku Makassar dalam memberikan batasan-batasan penggunaan gelar daeng yang tepat untuk ditujukan kepada para pelaku ekonomi. Pemberian nama daeng karena mengandung doa dan harapan. Pemberian atau gelar Pak Daengang ini tidak boleh digunakan secara sembarangan. Pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dalam harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan kepada pemberian nama umumnya mengandung makna-makna filosofis dengan harapan kebaikan yang terkandung pada makna nama yang diberikan dapat sejalan dengan kehidupan sang pemilik nama. Bagi masyarakat Bugis, panggilan daeng mungkin hanya terbatas untuk merujuk pada seseorang yang dituakan. Akan tetapi akan berbeda halnya dengan masyarakat Makassar. Dalam kultur budaya Makassar, daeng merupakan nama khusus yang menjadi cerminan harapan yang luhur. Biasanya juga nama daengnya akan lebih populer dari nama aslinya. Dalam artian, keluarga maupun orang-orang terdekat hanya memanggil nama daengnya saja tanpa menyebut nama aslinya. Seperti apakah pemaknaan gelar atau nama daeng ini bagi masyarakat Makassar? Di kalangan masyarakat Makassar, gelar daeng atau Pak Daengang disebut sebagai areng alusu atau nama halus yang penulisannya disandingkan dengan nama resmi. Tujuan penyematan gelar daeng adalah sebagai bentuk penghargaan agar si penyandang nama menjalani kehidupan yang sejalan dengan makna Pak Daengangnya. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempatan di Makassar. Kita langsung terima dulu penelpon di 0811 400 9250. Assalamualaikum, Bari Basa. Assalamualaikum, Bari Basa, Bon Ruslam. Iya, dari siapa dan di mana? Dengan Ismail di Lapari Bone, Sulawesi Selatan. Oke. Ini tetangga tadaku. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, masih dalam kondisi baik, Iya. dalam kondisi cerah. Pelas toy. Oh, pelas. Oke. Jadi dibahas ini karena ini kan ada salah satu daerah di Sulsel yang tentunya akan pemilu kada, tetapi hanya ada calon tunggal, artinya tidak ada saingannya, cuma hanya dia melawan kotak kosong nih. Kalau Ismail sendiri nih misalnya menghadapi situasi seperti ini, bijaknya itu mengambil keputusan itu seperti apa? Karena kan sudah ada yang mau dipilih tetapi satu aja, tetapi ada juga pilihan lainnya yaitu kotak kosong. Nah, menurutnya itu sebaiknya sebagai pemilih
kira-kira kalau kita menghadapi situasi seperti itu biasanya lebih kemana nih? Alasannya kenapa? Minta maaf, Mbak Ruslam, tadi Sorata sedikit putus. Kita membahas tentang apa? Ya, ini kan kotak kosong ada di Maros ini cuma satu calon bupatinya yang nanti pilkada ini. Jadi tidak ada lawannya. Jadi tapi tetap masyarakat harus ada dua pilihan, mau pilih yang sudah ada calonnya atau kotak kosong begitu. Ya, ini yang membingungkan Mbak Rustam. Kalau ada calon tunggal gitu kan, hanya satu calon bupati. Ya, kalau kita bertanya harus pilih yang mana, ya kita bingung karena kan cuma satu calon. Ya, itulah. Cuma satu calon, jadi tinggal dilihat aja bagaimana karakternya, bagaimana kira-kira kepribadiannya ke depan. Apakah dia bisa menjalankan kalimat-kalimat yang sering diutarakan oleh orang-orang Tawacata Riolo. Makadai yang mengatakan geteng atau tegas, ada lempu atau kejujuran, senia, apalagi ya. Dan intinya ada 3 kosakata Bugis yang perlu di prinsip Bugis yang perlu dipakai oleh pemimpin kita. Dua di antaranya itu geteng dan ada lempu itu tadi. Begitu benar ya, Bun Ruslam. Jadi tergantung calon tunggal ini bagaimana kira-kira ke depannya ini. Jadi mungkin kalau memang mungkin kalau menurut Ismail ini justru masyarakat lebih ada lagi, tidak terlalu banyak lagi pilihannya, tinggal satu, tinggal dilihat apakah sesuai karakter pemimpin yang dia harapkan ya, yaitu tadi ada geteng, lempu, sibawa, pokoknya tiga sifat itu dalam hal memimpin suatu daerah atau menjadi seorang pemimpin gitu ya. Iya, jadi itu yang perlu dipertimbangkan dan termasuk Bun Ruslam. Ini yang juga saya sayangkan, kenapa calon-calon bupati daerah Sulawesi Selatan tidak masuk di berita-berita. Ini yang ironi bagi saya, seorang tunanetra penyandang disabilitas ini, kasihan karena saya juga berhak tahu elektabilitas masing-masing calon ini bagaimana. Misalnya contoh di Kabupaten Bone, saya sampai sekarang tidak tahu siapa calon bupatinya Bone dan siapa di antara atau beberapa calon itu yang memiliki elektabilitas yang tinggi. Yang masuk di berita-berita itu calon gubernurnya DKI Jakarta, calon gubernurnya ini yang masuk berita, sementara daerah-daerah Sulawesi Selatan seperti Bone dan lain-lainnya itu tidak masuk berita, Bun Ruslam. Jadi sangat disayangkan sebenarnya. Di RRI apakah Anda tidak mendengarkan? Karena kan di RRI itu ada RRI Bone, Makassar. Mungkin Anda mendengarkan Pro 3 kah atau bagaimana? Nah, kalau Anda dengarkan RRI Bone atau misalnya RRI Makassar, pasti banyak Saya minta maaf Bun Ruslam, ini sedikit di luar tema sedikit ini. Saya ini mendengarnya di RRI televisi, jadi saya ini berencana dan saya sudah pesan sama teman saya, yaitu RRI yang bentuk itu yang pada ono tole itu RRI membecu tapi bisa dibawa kemana-mana. Yang begitu ada tidak itu kira-kira jadi jual. Banyak jadi jual itu kalau mau akses RRI. Kalau ada HP tinggal download aplikasinya di RRI Digital, nggak usah beli radio. Sudah bisa. Saya lebih pilih beli radio, tapi kalau menurut kita kalau di radio-radio Bone itu, di radio-radionya Makassar itu pro 4 kah, pro berapa kah? Ada tidak yang berita-berita tentang berita lengkapnya tentang calon bupatinya Bone misalnya, kalau saya mendengarkan RRI Bone, ada tidak di situ diceritakan? Iya, pastinya RRI Bone pasti banyak memberitakan tentang calon-calon pemimpin di Kabupaten Bone. Makanya Anda bisa mendengarkan sekali-sekali. Intinya doakan saja Bun Ruslam karena saya sudah pesan itu radio melalui teman saya, mudah-mudahan sesuai dengan harapan saya. Kembali ke pembahasan topik tadi, kalau ada calon tunggal, tinggal dilihat saja kemungkinan ke depannya. Kalau menurut kita dia baik, dia bisa menjalankan prinsip-prinsip Bugis seperti ada lempu ini atau kejujuran ini, ya dipilih. Tapi kalau tidak, apalagi memiliki sejarah yang kelam, ya sebaiknya tidak usah dipilih. Ya saya kira itu menurut Islam yang bisa saya sampaikan, itu pendapat saya, tapi tidak tahu kalau pendapat
pendengar yang lain di. Ya. Oke, terima kasih Bu Ruslan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Ismail di Bone ya. Jadi menurut Ismail itu kalau satu calon tunggal begitu kan tinggal melihat kira-kira nih pemimpin yang akan kita pilih ini apakah sudah memenuhi kriteria untuk menjadi seorang pemimpin. Kalau tidak ya tidak. Kalau memenuhi ya tinggal kita pilih yang sudah ada calonnya ya daripada kita memilih kotak kosong. Nah, silakan sahabat budaya. Lagi-lagi berkaitan dengan bagaimana melihat track and recordnya ya. Jadi kalaupun ada kasus seperti ini justru mungkin masyarakat sudah tidak lagi terlalu banyak pilihan, tinggal melihat apakah nanti yang sudah ada calonnya ini atau calon tunggal ini bisa memenuhi keinginan masyarakat untuk dipilih. Kalau tidak ya tidak, kalau memenuhi berarti kita pilih. Nah, silakan sahabat budaya yang lain menurut tak ketika misalnya nih, karena tidak ditahu mungkin beberapa tahun ke depan kita akan menghadapi, karena kalau kita di Makassar ini sudah pernah mengalami kalau nggak salah tahun 2018 ya pemilu 2019 kalau nggak salah pernah ada kotak kosong melawan calon tunggal. Nah, sekarang hari ini terjadi di Kabupaten Maros, tentunya hanya ada satu calon tunggal yang melawan kotak kosong. Nah, menurut sahabat budaya ini bagaimana kira-kira? Kalau ada tadi pandangan dari Pak Ismail bahwa memang sebaiknya kita sebagai pemilih bijaklah melihat pemimpin yang akan nanti memimpin daerah kita. Nah, termasuk itu tadi memperhatikan visi misi daripada calon itu, kemudian melihat daripada track and recordnya dari calon pemimpin itu sendiri. Kita terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa dari siapa? Bari Basa dari Opamran di Siwawajo. Iya, Pak Ngamrang. Kalau di Wajo berapa calonnya ini, Pak Ngamrang? Kalau calonnya di Wajo ini berapa ya? Cuma dua. Cuma dua. Tidak terlalu banyak. Iya, artinya hanya ada dua pilihan ya antara. Dua pilihan saja ini, dua pilihan. Ya. Bupati yang lama ini masih masuk calon ini, bupati lama. Ya. Nah, kalau kita sendiri nih sebagai pemilih, Puang, apa yang biasa kita lihat atau dinilai dari pemimpin itu untuk memutuskan untuk memilih? Nah, biasanya apanya yang kita lihat biasanya dari pemimpin itu ketika mau memutuskan untuk memilih? Oh, kalau saya itu untuk memutuskan untuk pilihan, artinya dari kita saja itu masyarakat nurani misalnya apapun yang yang duduk itu untuk dipilih ya pilih dengan syarat yang kita dalam hati nurani. Ya karena kabarnya di sini juga kan ada calon-calon anggota ya bupati yang bersaing dengan kota kosong kan. Di tepatnya di Kabupaten Maros. Saya rasa itu bagi saya itu kalau misalnya kota kosong melawan dengan kota kosong, saya rasa itu masih tidak adil bagi saya. Nah, ya betul sekali. Seandainya itu Ambo itu baru itu kota kosong, maksudnya ada di Nyondonde ya. Bagus saya makan itu seandainya ada itu Nyondonde. Iya, artinya dibagi-bagikan sama saya kota kosongnya ya dengan Donde. Tapi kalau tidak ada ya bagaimana caranya masyarakat bingung memilihnya. Bagi saya bilang bagaimana caranya ini ada kota kosong, ada yang ada namanya, tapi saya rasa ini bagi saya itu kalau kota kosong ya itu kebijakannya kurang tepat itu bagi saya, karena pasti banyak masyarakat bingung. Bilang mana yang dipilih, kalau kota kosong yang dipilih mana tidak ada namanya, tidak ada di situ nama tercantum di situ kota kosongnya. Begitu. Tapi kalau misalnya kota kosong menang, tetapi itu maksud saya pasti ada yang yang pilihan dari masyarakat ya. Kalau kota kosong menang berarti nanti yang memimpin menjadi bupatinya itu penunjukan langsung dari Kementerian Dalam Negeri. Artinya penjabat bupati sementara, penjabat bupati. Iya, kayak dulu di Makassar kan kota kosong menang akhirnya
digantikan oleh penjabat wali kota. Iya. Sampainya nanti ada lagi pemilihan kepala daerah serentak, baru bisa ikut lagi. Jadi misalnya kalau 2 tahun baru ada pilkada serentak ya, 2 tahun diisi oleh pejabat sementara. Begitu. Iya, tetap ada pemimpin nanti, tapi pemimpin itu bukan lagi dari rakyat, tapi ditunjuk oleh Kemendagri. Nah, beda kalau ini kan bupati yang terpilih, misalnya nanti kota kosong melawan bupati, calon bupati, terus terpilih menang yang ada calonnya, berarti itu sesuai pilihan rakyat. Tapi kalau misalnya nanti ada yang kalah, berarti kota kosong, tidak mungkin kota kosong yang memimpin, pasti ada pemimpinnya juga, tapi ditunjuk langsung oleh Kementerian Dalam Negeri atau pejabat. Iya. Tapi serasin ya Mbok, kalau misalnya apapun diberikan kebijakan kepada pemerintah, kita seluruh masyarakat khususnya di Sulawesi Selatan itu kita turut-turut aja ya. Maksudnya karena kita kan artinya cuma memilih saja, karena bagaikan kita ini masyarakat kan, bagaikan benang pemerintah sebagai jarumnya kan. Ya, saling melengkapi. Yang penting ya kita ikuti saja pemerintah, yang penting dengan kebaikan ya. Jadi kita ikuti saja masyarakat yang baik, yang bijak, kita mengikuti saja apa yang diharapkan oleh pemerintah. Yang penting itu jalan kebaikan dan kebenaran ya. Itu saja bagi saya. Makasih Ambo, lanjut tugas kita selalu. Suara Budaya Sulawesi Selatan. Makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Puang Amran di Kabupaten Wajo. Di Wajo itu cuma ada 2 calon juga ya. Oke, silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Jadi mungkin ada pengalamannya sahabat budaya dalam hal memilih untuk mengambil sebuah keputusan, itu biasanya memilih calon pemimpin itu berdasarkan apa ya? Apakah misalnya ini mungkin ada pengalamannya sahabat budaya selama ikut pilkada, memilih dan mencoblos ya, karena tanggal 27 November nanti ini serentak di seluruh Indonesia akan ada pemilihan serentak. Jadi tinggal beberapa hari lagi ke depan kita akan pemilu kada serentak. Ada di Sulawesi Selatan ada pemilihan kepala daerah untuk gubernur dan wakil gubernur, sementara di daerah kabupaten kota yaitu wali kota dan calon wakil wali kota serta bupati dan calon wakil bupati. Silakan sahabat budaya, kami masih tunggu partisipasinya di 0811 400 9250 untuk Anda yang mau komentar seputaran topik kita pagi hari ini, kota kosong ya. Jadi kota kosong itu bukanlah sesuatu hal yang baru ya, artinya sudah ada sejak dulu, karena hanya ada 1 calon tunggal, makanya ada istilah kota kosong. Jadi memang di dalam aturan KPU pun juga sudah dijelaskan ya sahabat budaya. Memang jelas bahwa ketika misalnya hanya 1 calon, maka tetap calon ini akan bersaing dengan melawan kota kosong untuk mendapat suara dari masyarakat. Jadi memang dalam pelaksanaan perhelatan pesta demokrasi kepilihan kepala daerah ini, ketika ada kota kosong, tetap bakal calon bupati dan wakil bupati ini harus meraih suara ya. Jadi tidak secara otomatis langsung duduk menjadi pemenang, tetapi dia tetap harus melawan jumlah kota kosong yang nanti akan dilawan ini. Artinya ketika misalnya dia nomor urutnya 2 atau nomor 1, berarti dia harus melawan kota kosong. Nah, jadi tetap ada 2 pilihan bagi masyarakat misalnya yang menghadapi situasi seperti ini. Baik, silakan sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu kebersamaan di 0811 400 9250.
remaja single seperti Maria Pudesa Pernah berjuang atau Jos Florentino. Yuk ikutan Bintang Radio Indonesia 2024 dengan cara download aplikasi RRI Digital di Play Store dan juga di App Store. Daftar, lalu upload video kamu menyanyikan lagu Dan Terjadi Lagi Jos Florentino untuk peserta putra dan Pernah Berjuang Maria Pudesa untuk peserta putri. Mainin suaranya juga ada di situ ya. Ikuti seleksi di kota kamu dan berkesempatan masuk ke tingkat nasional yang grand finalnya di Surabaya. Pendaftaran di RRI Digital ditunggu sampai dengan 19 Oktober 2024. Info lebih lanjut di akun official Instagram bintangradio.id. Bintang Radio Indonesia. Waktunya kentongan. Pernahkah Anda mendengar istilah La Nina? La Nina merupakan fenomena alam yang menyebabkan udara terasa lebih dingin atau mengalami curah hujan yang lebih tinggi. La Nina juga menjadi salah satu faktor angin monsun yang ada di Indonesia. Nama La Nina diambil dari bahasa Spanyol yang berarti gadis kecil. Fenomena La Nina merupakan kebalikan dari fenomena El Nino yang menyebabkan panas di Indonesia. BMKG menjelaskan, fenomena La Nina terjadi ketika suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan hingga di bawah suhu normal. Pendinginan ini berpotensi mengurangi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah. Selain itu, angin pasat berhembus lebih kuat dari biasanya di sepanjang Samudra Pasifik dari Amerika Selatan ke Indonesia. Hal ini menyebabkan massa air hangat terbawa ke arah Pasifik Barat. Karena massa air hangat berpindah tempat, maka air yang lebih dingin di bawah Laut Pasifik akan naik ke permukaan untuk mengganti massa air hangat yang berpindah tadi. Hal ini disebut upwelling dan membuat SML turun. Fenomena La Nina terjadi saat pasokan aliran massa udara dari Samudra Pasifik menuju ke wilayah kepulauan Indonesia akan mengakibatkan terjadinya penambahan atau peningkatan curah hujan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Nusantara Pagi masih bersama Anda.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aga gitu cerita ko HP sapo. Masapa berita kak. Miguel ada berita nasihat tawede di HP. Apalagi kau beranda aku cinampu bawa engkesi berita baru. Aja na sembara berita tabaca sapo. Apalagi jitu mangkok ko media sosial dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita balita baca yari ga hoax. Manang ke sapo. Jadi teki pale wadi sapa berita ko makute. Aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Tapi itu wis sesapo ya ko mau ketepale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenarannya dan dia terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilanna magampang diakses. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto par berita internasional na. Magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapa mulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Pro 4 FM Suara Budaya Sulawesi Selatan. Ya, sahabat budaya masih bersama di Kabar Pagi obrolan santai Bari Basa. Sepertinya sudah ada yang ingin bergabung. Kami masih tunggu di 0811 400 9250. Silakan juga bisa bergabung lewat WA. Untuk Anda yang mau menelpon lewat WA boleh juga. Kita terima dulu penelpon. Halo, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dari siapa dan di mana? Iya sapo di Bone Cami Dumla M. Oh, Dumla M. Elok kamu ke tanah sapo? Agar sapo. Aga apa kamu monitor ya? Aga sena program nih. Bari Basa sekarang. Program nih aga. Bari Basa di? Iya. Asunya kirim kelong lagu. Bukan, malam pi kalau mau dengarkan lagu. Dan nanti ke kelas sapo? Malam pi. Ada malam pi ada cara khusus untuk request. Oh, jadi ya sana boleh. Nih dibahas masalah pemilu kada ini. Kalau di Bone berapa calonnya sapo? Oh, di Bone nih? Iya, berapa? Calon bupati. Calon bupatinya. Ada 3 sapo. Coba mungkin ada ini pendengar kita Ismail namanya dari Bone juga tadi dia belum kenal calon-calon pemimpinnya yang mau dipilih di Bone. Siapa-siapa bisa kisabut dulu nomor urutnya. Nama calonnya. Yang ku dengar itu pokoknya 3. Ada 3 pokoknya di? Iya, ada 3 calon bupati Bone saya dengar. Oke. Kuana sapo? Lima dibahas ke calon gubernur. Ya, gubernur kan ada 2. Yang dibahas ini kota kosong karena kan di Maros itu ada hanya 1 calon tunggal. Oh, begitu sapo ya. Nah, kalau kita sendiri nih biasanya acuan tak kalau mau pergi memilih itu bagaimana nih? Dumlah. Biasanya kalau untuk memilih pemimpin itu biasanya apa yang membuat kita itu untuk memilih dia? Nah, biasanya lihat dari apanya? Yang banyak. Kan ada 3 pilihan nih kalau di Bone. Artinya kalau ada 3 pilihan. Kalau mau menentukan pilihan itu biasanya kita melihatnya dari sisi apanya ini? Calon yang ada. Kalau saya melihat sisi jalan pemerintahnya. Oh, berarti track recordnya berarti di. Iya. Oke. Nggak salah aja. Iya. Nggak salah aja. Apanya? Nggak salah juga, maksud saya begitu ini jalan pemerintahnya. Iya, nggak salah gitu. Kalau justru kita kayak lihat jalan anunya atau track recordnya berarti. Iya. Ya menyari ya. Amborusa. Barusa di? Iya. Oh, masih Bundriang. Bukan. Ya tuh si mata-mata di perompas apa ko niki. Cara kita ontaro si mata-mata toka. Oh, tadi malam. Iya, namanya Dumla M saya, Dumla M. Oke. Di Bone Caming, satu kampung atuh ya, Ismail Bahar. Oh, iya. Tapi dia tetangga desa Kak, dia di pedesaan, di kelurahan. Iya. Satu kecamatan sapo. Oh, daerah di Bureng semua. Oke. Kecamatan Libureng. Iya, kecamatan Libureng, Kota Bone. Iya.
Sulawesi Selatan. Acara baru ini pas apa ini? Iya, setiap hari. Kok apa lagi program apa sebentar jam 1 sampai jam 2? Oh, jam 12 sampai jam 2 itu ada si Patokong nanti Bang Riang yang bawa. Nanti bisa request lagu Bugis di sana. Iya Pak, di ini mau cari, di ini mah barangkali agak di ini sapo coba nama kasar. Oh iya. Nah nanti ini jam 12 sampai jam 2 si Patokong bahasa Bugis. Ya sebenarnya itu kong kemuka di bola aku artinya lekro jama. Ya. Pokoknya menitur ka selalu di perompa, tidak hari tidak malam tanpa perompa bagiku baru se. Iya. Oke. Pujilah ada perompa ya. Alhamdulillah kalau begitu sapo. Jadi kok bisa pasapen do rekan-rekan baru se. Dia terlalu pasti namanya Dumla MP di Bone. Iya. Dumla MP artinya Dumla MP itu sudah lama menunggu pasangan. Betul. Lama. Itu cocok tuh Sapo? Iya cocok sih Sapo. Mudah-mudahan dapat pasangannya di. Insyaallah. Iya. Contoh begini tadi Matiano nih cerita pembahasan saya sekarang tadi kan kirim lagu nih. Siapa tahu sudah pemilu ada Tommy pendamping. Iya. Jadi itu, Pak. Jadi lengkap sudah ada pemimpin ada Tommy pendamping. Iya ada pemimpin ada pendamping. Ada pimpinan. Iya. Tapi bisa kan ini Sapo Maritoni dia janti karena Prabowo Iya mau milih nanti tanggal 20. Kalau saya tidak salah ini tanggal 20. Iya tanggal 20. Bulan ini. 20 Oktober ini Sapo. Iya. Oh iya. Oke Pak Sapo kita sudah tahu masuk. Iya. Masih mana Pak Le? Oke. Iya namanya Bedung Melaim di Bone Caming. Pamit dulu dengan dengar si perompak sampai puas. Thank you. Goodbye. Kata Po. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin untuk Ismail tadi ini warga Bone ya. Jadi ada 3 calon dalam pilkada Bone yang akan nanti bersaing, ada 3 paslon ya, yaitu Andi Asman Sulaiman berpasangan dengan Andi Akmal Pasluddin, dikenal dengan slogannya beramal. Kemudian pasangan calon kedua Andi Rio Idris Pajalangi berpasangan dengan Andi Mahmud, disingkat dengan Sipakariomi. Kemudian pasangan ketiga yaitu Andi Islamuddin dan Andi Irwandi Nasir. Tagline-nya yaitu all in. Jadi ada 3 pasangan Sapo. Silakan yang lain bergabung. Halo, assalamualaikum. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dari siapa dan di mana? Marsuki. Pak Marsuki, oke. Pak Marsuki juga nih warga Kota Makassar, pernah juga menghadapi situasi kayak di Maros ya, kota kosong ada calon. Alhamdulillah kalau di Makassar kan ada empat. Iya. Jadi bukan persoalan pemilu. Iya. Memang kalau fenomena itu suatu fenomena politik di Indonesia karena begitulah aturannya. Ketika orang mau maju tentu dia harus memiliki persyaratan yang diperuntukkan. Iya. Jika dia tidak memenuhi persyaratan karena kurang dukungan dari partai politik, sedangkan dia masih maju dan ini ya maka dibuatlah kota kosong. Dan kota kosong ini hanya di Indonesia, di seluruh dunia tidak ada. Di Indonesia cuma ada di Indonesia. Dan satu hal yang sangat membawa orang jadi kagum, kok ini kota kosong bisa menang. Itulah kondisi kita karena demokrasi ini kan yang terjadi di Indonesia. Ini tahun 2024 ini ada 37 wilayah loh calon tunggal. Itulah. Ada 37 wilayah calon tunggalnya. Orang pemilu ini memang bukan persoalannya dengan karena banyak hal yang terkait soal biaya, soal wilayah. Mana lagi pandangan pemilihnya seharusnya lebih cerdas, lebih dewasa. Yeah. Bagaimana melihat pemimpin ke depan yang bisa membawa negara kita lebih baik. Itu persoalannya. Jadi pemilih ini atau yang memilih ini kan punya karakter lebih pada ada karena ikatan emosional, ada karena sentimen pribadi dan seterusnya. Itulah kondisi kita. Nah, sesuatu aturan memang tidak bisa menyentuh seluruh persoalan-persoalan. Karena negara kita negara yang sangat ketat, iya.
Tapi sekarang-sekarangnya daripada ini harus kita spesikan karena sudah begitu demokrasi, gunakan hak pilih saudara dengan sebaik-baiknya. Ya. Dan nanti mungkin dalam kesempatan lain kita membahas bagaimana kehadiran pemilih yang kadang-kadang hanya sampai 70%, 80%. Ya. Itu yang dulunya kemana? Ada juga pikiran pemikiran katanya dia mau milih semua. Ini kan persoalan ini. Ya. Juga ya dia bagus, tapi kasihlah kesempatan kepada orang lain. Ini juga pendapat. Jadi itulah tadi cara melihat, cara merasakan, cara berpikir warga kita dulu begitu ya keadaannya. Bisa berhati-hati bahwa beliau dalam pendidikan politik kita untuk lebih cerdas dan dewasa. Mari kita saksikan sama-sama mengikuti aturan-aturan yang baik sehingga pemilu bisa berjalan dengan baik, sukses bersama aman dan damai. Demikian komentar saya. Oke. Terima kasih Pak Amo. Salam kepada keluarga. Jaga jamaah jaga tugas, jaga cerita. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki Yusuf di Telkommas ya. Baik, yang masih ingin bergabung sahabat budaya, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. 0812 400 9250. Baik, sahabat budaya, kami sapa-sapa juga untuk sahabat budaya mungkin yang bergabung lewat RRI Digital. Silakan tinggalkan komentarnya di sana, nanti kita akan baca. Kemudian yang bergabung lewat media sosialnya Pro 4 ada di media sosial Facebook, silakan. Kami tunggu kebersamaan Tasapo ya. Jadi di 0811 400 9250. Oke. Banyak belum ada yang komentar tapi sudah banyak yang menonton ya. Baik, sahabat budaya, saya hadirkan dulu kabar Ratna Pro 4. Kabar Ratna Pro 4. Sahabat budaya, tari lari angin merupakan penjemputan tamu masyarakat Tolaki yang sudah ada sejak zaman Kerajaan Konawe di Sulawesi Tenggara. Tarian ini kerap ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan seperti pejabat atau tokoh negara. Lari angin berarti gerakan lincah sehingga para penari harus bergerak dengan gesit mengikuti irama gendang dan gong. Tarian ini mengandung nilai kesopanan yang tercermin dalam gerakan dan nyanyiannya. Demikian kabar Ratna Pro 4. Garuda Pancasila, aku
Pancasila dasar negara. Rakyat mampu sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, ayo maju, ayo maju, maju. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya, langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia sesungguhnya, kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia sesungguhnya. Pukul 7 waktu Indonesia Barat, pukul 8 Tahukah Anda, waktu wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Antara Pagi, Pro 4 RRI Makassar. Sampai apa ngai naku pasai kau inake barang bukana sama tantan jirona sama tantan jirona pamai adengke nyawa si namoko kanjing-kanjing tamasai leinake tamasai leinake sampai apa ngai naku pasai kau inake barang bukana sama tantan jirona sama tantan jirona
Baik sahabat budaya yang masih ingin bergabung, kami masih tunggu di 0811 400 9250. Tadi ada Pak Jono yang coba untuk bergabung lewat WA ya. Coba ditelepon kembali Pak Jono ya. Siapa tahu Anda ingin berkomentar. Kemudian ada juga yang sudah bergabung 044 terakhir nih. Wah, ini mengirimkan fenomena kota kosong di pilkada. Iya, terima kasih atensinya. Jadi silakan sahabat budaya, kami masih tunggu kebersamaan Anda. Untuk Anda yang mau komentar mengenai salah satu daerah di Sulsel yang tentunya hanya diikuti oleh satu peserta kontestan Pilkada 2024, yaitu Kabupaten Maros. Jadi sahabat budaya, masih tentunya kita membahas tentang Pilkada ya. Jadi mungkin di setiap daerah juga masing-masing punya proses yang cukup panjang ya dalam hal pemilihan kepala daerah. Ada yang sampai 3 calonnya, hanya 2 atau 1. Nah ini memang seperti itulah fenomena yang terjadi Pilkada serentak tahun 2024 ini. Bahkan kami lansir dari detiknews.com bahwa ada beberapa daerah yang memang ada 37 wilayah dengan calon tunggal Pilkada 2024, termasuk di Sulawesi Selatan itu yaitu ada Kabupaten Maros. Jadi banyak sekali nih sahabat budaya, ada sekitar 37 wilayah yang memiliki satu pasangan calon atau calon tunggal dalam Pilkada 2024, terdiri dari 1 provinsi, 5 kota, dan 31 kabupaten kota. Nah ini satu fenomena pemilu yang luar biasa ini. Artinya hanya 1 calon tunggal. Nah silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami tunggu kebersamaan Anda. Jadi fenomena kota kosong ini memang ada aturannya ya sahabat budaya dalam KPU. Ini kota kosong berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota menjadi undang-undang. Nah, sejumlah wilayah tentunya dengan kondisi satu pasangan calon atau calon tunggal melawan kota kosong. Jika setuju dengan pasangan tunggal, maka pemilih akan mencoblos gambar paslon. Nah, jika tidak setuju, berarti pemilih mencoblos kolom yang kosong. Jadi ini harus diperhatikan ya sahabat budaya. Berdasarkan pasal 54 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, calon tunggal dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Jadi kalau dia sudah mendapatkan nilai atau perolehan suara lebih dari 50% suara sah, maka dia sudah menang. Tapi calon tunggal yang dianggap kalah jika tak mencapai suara lebih dari 50% suara sah. Apabila calon tunggal kalah, maka yang bersangkutan bisa mencalonkan lagi pilkada tahun berikutnya atau pilkada yang sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Kita terima dulu penelpon. Halo. Dicoba kembali ya sahabat budaya di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Liwat-liwat kong yang senang
Banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana nggak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya? Bukan tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang. Ya, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Jadi, tidak serasa sahabat budaya, tanggal 27 November nanti ini sudah kita akan nanti berada di Pesta Demokrasi Serentak Pilkada. Ada pemilihan wali kota, ada pemilihan bupati, ada pemilihan gubernur. Tentu ada beberapa daerah yang menyelenggarakan pilkada serentak di Sulawesi Selatan ini dengan harapan bahwa semoga bisa berjalan aman, tertib, dan damai ya. Meskipun ada beberapa daerah yang memang kayak ini di Kabupaten Maros hanya satu calon tunggal, artinya kotak kosong melawan bakal calon bupati dan wakil bupati. Jadi hanya ada dua pilihan, antara pilihan kotak kosong dengan memilih calon bupati. Begitupun juga daerah-daerah lain, ada yang 2, ada yang 3 sahabat budaya ya, calon yang akan dipimpin. Tentu membutuhkan sebagai seorang pemilih, tentu kita harus memiliki istilahnya pengetahuan tentang bagaimana memilih pemimpin yang baik dan benar ya. Artinya harus sudah ada referensi dari kita masing-masing dari calon yang nanti kita akan pilih di Pilkada Serentak tahun 2024 ini, tepatnya di tanggal 27 November. Jadi tentu banyak hal yang bisa kita lakukan sahabat budaya, yaitu dengan cara mencari tahu visi misinya, kemudian banyak mencari informasi tentang bagaimana track and record daripada calon-calon pemimpin ini yang nanti akan maju Pilkada 2024 ini. Nah, sahabat budaya, dalam hal pasangan calon tunggal, memang di dalam undang-undang KPU ini memang sudah diatur ya, Komisi Pemilihan Umum atau KPU tentu sudah menyiapkan strategi khusus untuk bagaimana nanti ketika kotak kosong menang di Pilkada 2024 ini. Jadi memang ada aturannya ya sahabat budaya. Jadi silakan sahabat budaya yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250. Jadi ini sekali lagi bahwa berdasarkan Pasal 54D Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 bahwa calon tunggal yang dinyatakan sebagai pemenang pilkada jika mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah. Namun calon tunggal dianggap kalah jika tidak mencapai suara lebih dari 50% suara sah ya.
Jadi apabila calon tunggal kalah, maka yang bersangkutan bisa mencalonkan lagi pilkada tahun berikutnya atau pilkada yang sesuai jadwal yang dimuat dalam peraturan perundang-undangan. Nah, jika perolehan suara pasangan calon kurang dari sebagaimana hal tersebut, pasangan calon yang kalah dalam pemilihan mencalonkan lagi dalam pemilihan berikutnya. Jadi jika calon tunggal kalah, ini artinya kota kosong memenangkan pilkada, maka wilayah masing-masing mengalami kekosongan pemimpinan. Karena kota kosong pilkada, maka pemerintah akan menunjuk penjabat gubernur atau bupati atau wali kota untuk memimpin sementara wilayah sampai terpilihnya kepala daerah definitif hasil pilkada. Seperti yang pernah terjadi sahabat budaya di Kota Makassar beberapa waktu yang lalu, karena kota kosong saat itu menang, maka ditunjuklah penjabat sementara untuk wali kota, memimpin sementara wilayah tersebut untuk Kota Makassar sampai ada jadwal lagi pemilihan kepala daerah serentak. Baik, kembali kami hadirkan dulu lagu berikut sahabat budaya. Tetap bersama kami di Pro 4 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kontu ana kanan-kanan ko kucing cingkat na dongkinu cimpat na bulu matanu kemai antu kemai lorong eroku oloi eroka inake hambun tulean romanggenu bulu matanu inake mine anak nada esirua cingkat kakumisna lompo agarumban Laila
ngapain sih buka sanggar belajar gratis? Aku ingin anak-anak kampung kita itu pinter sekolahnya. Kelak jadi anak hebat, dapat meraih mimpinya. Tak perlu menunggu perang untuk jadi pahlawan. Pengorbanan bentuk apapun sangat berarti bagi negeri ini. Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebogiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih. Lamun to Cinondro, kadya cantoko kang lelumban ing warih. Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitanya terdiri dari gonge sarwolimo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan madon atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari 5 perkara tersebut. Laju-laju rilo atasi temake wiri naletei pasandri pase utampaiki baja-baja. Udani pale Bali udani Bali sitaro panawa-nawa. Mau ni engkau Tot dan rilani Temagaga Ri semperi. Sapa
bae mau ni engkau tok dan rilangi temagaga ri semperi. Nusantara Pagi masih bersama Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada hari ini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Suatu negeri dikatakan adil, makmur apabila bangsa itu damai karena mempunyai pegangan hidup, merupakan suatu well-tone song ya yang dipegang oleh masyarakat seperti itu, sehingga mereka hidup harmonis antara satu dengan lainnya. Keadaan ini saya perlu jelaskan ialah karena di bumi Sulawesi ini pernah suatu kejadian bahwa negeri ini tadinya kacau balau. Kurang lebih kalau dapat disamakan dengan keadaan di Eropa sana, di mana manusia itu berlaku seperti binatang terhadap yang lainnya. Dalam bahasa Makassar disebut dengan manusia sikan rejoku dalam bahasa Makassar, kemudian dalam bahasa Bugis disebut dengan sian rebale. Di Eropa sana disebut dengan homo homunculus. Apa yang terjadi dengan keadaan itu ialah bahwa manusia yang kuat itu menindas yang lemah. Manusia yang cerdas memperbodoh manusia-manusia yang tidak cerdas, yang bodoh. Kemudian yang kaya menguras yang miskin, yang berkuasa menindas yang dikuasai, demikian seterusnya, sehingga tidak ada tatanan. Boleh dikata tidak ada tatanan yang terjadi di negeri pada saat itu di Sulawesi Selatan, di Sulawesi. Keadaan seperti ini digelisahkan dalam konsep bahasa Makassar. Dewata itu, Tuhan itu disebut dengan se'rese'rea. Itu se'rese'rea itu adalah satu kata yang hanya dipadankan untuk Tuhan. Jadi dalam bahasa Indonesia barangkali itu satu-satunya ya, tidak ada duanya. Itu keadaan di se'rese'rea itu menjadi gelisah dengan keadaan seperti ini, dengan pemikiran. Ini seperti manusia berpikir ya. Kalau manusia terus-menerus melakukan hal seperti ini, maka pada akhirnya mereka akan habis. Dan kalau manusia itu habis, siapa lagi yang akan menyembah beliau itu ya? Kalau mereka sudah habis, ini manusia ini sudah habis. Oleh sebab itu maka berdasarkan pemikiran-pemikiran, dipanggillah orang kepercayaan, dipanggillah kepercayaan dari Tuhan itu, se'rese'rea itu, Dewata itu, mengumpulkan itu para ahlinya, para kaki tangannya, dan meminta pendapat. Bagaimana pendapat kamu sekalian tentang keadaan di bumi ini? Akhirnya sepakat bahwa harus mengutus seseorang untuk mengamankan keadaan ini. Maka sepakatlah pada waktu itu ditunjuk, ini menurut mitos Makassar, maka ditunjuklah salah seorang di antara orang kepercayaan itu untuk turun ke bumi
mengamankan keadaan yang kacau balau itu. Kemudian utusan yang dikirim ke bumi ini bertanya, bekal apa yang akan saya bawa untuk mengamankan keadaan itu? Kemudian Tuhan mengatakan, bukalah tanganmu, kemudian diberikan sesuatu, dan barang itu dimasukkan ke tangannya, kemudian dengan berbekal barang itu dibawa ke bumi dan disebarkan ke bumi. Itu aneh, itu suatu keajaiban yang luar biasa, ialah karena begitu barang ditebar itu, langsung keadaan itu menjadi damai. Keadaan manusia itu menjadi rukun, hidup harmonis, tumbuhan tumbuh kembali, dan sebagainya. Itu luar biasa ya. Luar biasa, keadaan itu berubah secara sangat drastis. Apa pertimbangan dari Sitrea itu, Tuhan itu untuk memberikan bahan itu? Dia katakan bahwa karena terjadinya kekacauan di dunia ini, terjadinya kekacauan di bumi ini, ialah karena tidak ada lagi sifat-sifat, tidak ada lagi pegangan hidup yang bisa dijadikan pedoman oleh manusia yang ada di bumi. Dan rupanya barang yang dibawa itu adalah pegangan hidup. Saudara sekalian, kalau kita periksa secara mendetail sebetulnya barang apa yang dibawa itu, maka itu dengan mudah dapat ditebak menurut kepercayaan, menurut keyakinan, menurut cerita rakyat yang hidup di daerah Makassar ini, ialah itu suatu benda yang berbentuk seperti 4 segi sama panjang. Dan kalau dihubungkan dengan huruf lontara, itu adalah sa, huruf sa. Huruf sa itu sebetulnya kalau kita hubungkan dengan ajaran keyakinan orang Bugis, orang Makassar, sa itu adalah asal kata dari siri. Siri itu adalah hukum yang tertinggi di kalangan Bugis Makassar. Dan rupanya itulah yang tidak ada di dalam bumi manusia pada waktu itu, sehingga siri sebagai pegangan itu tidak ada. Sekarang bagaimana hubungannya dengan Pancasila? Pancasila di dalam keindonesiaan. Kalau kita lihat bahwa keadaan kacau balau yang saya lukiskan tadi, yang terjadi di bumi Sulawesi, kemudian yang terjadi di Eropa pada waktu itu, keadaan seperti itu sebetulnya kalau dapat kita analogikan sama dengan keadaan pada waktu penjajahan Belanda. Pada waktu penjajahan ya, bukan hanya Belanda tapi Jepang dengan Inggris dan sebagainya. Kacau seperti itu. Apa yang terjadi ialah karena penjajah itu, coba, dia mengacaukan segala kehidupan Indonesia pada waktu itu ya. Dia menguras hasil alam kita tanpa memperhitungkan kelestariannya. Dia meras rakyat kita, rakyat Indonesia pada waktu itu. Kemudian yang sangat berbahaya lagi ialah karena dia adu domba antara rakyat satu dengan yang lainnya, sehingga terjadi kekacauan yang luar biasa. Dan apa yang terjadi dengan keadaan kacau seperti itu ialah tidak ada pegangan. Kita tidak ada pegangan pada waktu itu, sehingga dengan luar biasa ya, saling memangsa. Yang kuat menindas yang lemah, yang kaya meras yang miskin. Demikian seterusnya yang terjadi, sehingga apa yang terjadi ialah ini luar biasa anugerah yang diberikan oleh Allah yang Maha Kuasa, ialah dengan menurunkan Pancasila. Menurunkan Pancasila sebagai pegangan hidup bangsa Indonesia. Dan ini bukan suatu kebetulan, ini adalah suatu kebenaran. Jadi yang diturunkan oleh, seandainya ini dihubungkan dengan keadaan yang diturunkan tadi, yang diturunkan mengamankan keadaan itu disebut dengan bahasa Makassar itu tumanurung. Tumanurung itu adalah orang yang mendapat nur ilahi untuk ke bumi ini, untuk seandainya itu tumanurung, maka sebetulnya yang dibawa ini adalah menanamkan 5 S sila ya, 5 sila.
bukan kebetulan, ini suatu kebenaran bahwa sila itu dari kalau kita ambil dari akar kata huruf lontara itu sama dengan huruf sa, ya, sama dengan huruf sa yang ada di dalam lontar itu, karena itu kata sila. Insya Allah sebentar lagi saya akan menjelaskan satu persatu dari isi Pancasila ini menurut versi, menurut bahasa ibu yang diyakini oleh suku Makassar. Berkenalan dengan tokoh perempuan pendidikan Indonesia. Dewi Sartika. Dewi Sartika adalah pahlawan pendidikan nasional yang lahir di Cicalengka 4 Desember 1884. Ia adalah tokoh perintis pendidikan kaum perempuan dan diakui sebagai pahlawan nasional. Pada 1904, Dewi Sartika membuat sekolah yang bernama Sekolah Istri di Pendopo, Kabupaten Bandung.
Sekolah tersebut kemudian direlokasi ke Jalan Cikuriang dan berubah nama menjadi Sekolah Keutamaan Istri pada 1910. Pada 1912, ada 9 sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, yang berkembang menjadi 1 sekolah tiap kota maupun kabupaten pada 1920. Selamat Hari Pendidikan Nasional. Serentak bergerak, wujudkan Merdeka Belajar. Baik sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tidak terasa waktu kebersamaan kita di Kabar Pagi, obrolan santai Baribasa sampai di sini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pare-pare